Baik pemirsa TVRI Parlemen, seperti diketahui bahwa DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang PFII ini untuk memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat aktivitas keuangan internasional. Lantas seperti apa substansi dari undang-undang ini untuk memperkuat daya saing Indonesia di internasional? Telah hadir bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Amin dari fraksi PKS ya Pak. Baik Pak, terkait dengan pengesahan Undang-Undang PFII untuk penguatan sektor investasi Indonesia ini, apa saja sih Pak sebenarnya substansi yang ada pada undang-undang ini? Ya pertama kita mengapresiasi ya kepada pemerintah karena memang ini usulan pemerintah. Dan setelah kita bahas dalam panja Komisi 11 dengan banyak pihak, menghadirkan banyak pihak untuk memenuhi prinsip meaningful participation dari akademisi, dari para pakar, dari ahli hukum, dari organisasi-organisasi profesi yang begitu banyak. Akhirnya dan kita bersama pemerintah akhirnya tuh menjadi RUU di tingkat 1 kemarin sudah selesai dan hari ini disahkan di rapat paripurna di tingkat 2 ini, pembahasan tingkat 2. Jadi kita apresiasi kepada pemerintah karena sekarang negara-negara yang bisa membuka ruang pusat finansial internasional begini, inilah yang akan leading insya Allah. Dia akan mendapatkan modal yang banyak, nanti menjadi sumber inovasi dan buka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Yang kita harapkan tentu lapangan kerja yang berkualitas begitu. Sudah banyak praktiknya di dunia yang sangat berhasil, yaitu di Dubai, Abu Dhabi, kemudian Kazakhstan, kemudian juga Qatar, Doha, Singapura, Hong Kong, sudah begitu banyak. Dan hari-hari ini banyak negara-negara yang sedang membuka pusat investasi internasional seperti ini. Makanya itu kita harus berebut dan memanfaatkan secepatnya peluang ini gitu. Kemudian bagaimana Undang-Undang PFII ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga menarik lebih banyak investasi serta aktivitas keuangan global masuk ke Indonesia? Ya tentu di undang-undang ini tentu akan banyak kekhususan, banyak keistimewaan. Intinya adalah kita buka ruang seluas-luasnya ekosistem investasi yang mudah. Kemudian tapi bukan sekedar mudah, tapi juga profesional, transparan, akuntabel, dan tentu karena namanya Pusat Finansial Internasional Indonesia, ini punya kekhususan. Banyak pihak yang bertanya, ini mengidentikan dengan kawasan KEK, kemudian atau bahkan yang pertama bedanya dengan bursa efek, apa bedanya dengan kawasan, ya berbeda sama sekali gitu loh, berbeda sama sekali dan kita sekali lagi sudah ada lihat best practice-nya di luar negeri yang begitu banyak, kira-kira begitu. Dan terakhir nih Pak, bagaimana strategi DPR RI untuk memastikan implementasi Undang-Undang PFII ini tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat luas? Ya kita memang sangat berharap ya para pemodal dari luar negeri, pemilik modal di luar negeri, apalagi sekarang dengan goncangan-goncangan geopolitik di luar negeri itu mereka melarikan dananya ke Indonesia. Nah tentu butuh beberapa yang paling penting bukan sekedar ada insentif ya misalnya terkait investasi perpajakan, tapi yang lebih penting adalah soal kepastian hukum, soal aturan yang jelas dan juga konsisten itu yang dibutuhkan gitu loh. Dan dengan masuknya modal-modal di luar negeri ini Indonesia itu punya alasan dan memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh luar negeri, tidak dimiliki oleh Emirat, tidak dimiliki oleh Qatar, tidak dimiliki oleh Singapura, tidak dimiliki oleh Hong Kong. Apa sumber daya kita yang besar, sumber daya manusianya, dan juga sumber daya alam yang sangat besar, sangat berlimpah Indonesia itu tidak dimiliki oleh negara-negara itu. Maka menurut saya ini tidak alasan untuk tidak berhasil. Dan dengan masuknya modal-modal yang besar dari luar negeri nanti juga bisa digunakan untuk ditanamkan di investasi keluar dari PFII untuk apa? Untuk hilirisasi, untuk membangun produk-produk manufaktur dan tentu akhirnya yang sering kita sampaikan adalah menyerap tenaga kerja secara berkualitas. Jadi pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi konsep dari kita adalah pemakmuran yang berkeadilan. Bukan dirasakan oleh pihak tertentu tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya.
Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Amin, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS terkait dengan substansi Undang-Undang PFII untuk meningkatkan sektor investasi di Indonesia. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan kami di studio.